Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Ustazah di pembelajaran IPA di kelas 1. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Ustazah informasikan tentang pijakan ketika melihat video pembelajaran berikut ini. Yuk silakan simak. Pijakan yang pertama, pastikan teman-teman menonton video pembelajarannya hingga tuntas. Lalu yang kedua, pastikan teman-teman menyimak dan memahami isi video pembelajarannya ya. Dan yang ketiga, mengerjakan proyek dengan tuntas dan mandiri. Dan yang terakhir, pastikan selama menonton video pembelajaran dan mengerjakan proyek didampingi ya oleh orang dewasa di sekitarmu. Alhamdulillah teman-teman semua, kita sudah masuk ke dalam tema ke-6 tentang lingkungan sehat, bersih, dan asri. Nah, subtemanya masuk ke dalam subtema ketiga, yaitu tentang lingkungan sekolah. Yuk teman-teman, kita akan menyanyikan lagu bersama-sama tentang lingkungan sekolahku dengan nada lagu Kalau Kau Suka Hati. Nah, pasti teman-teman sudah hafal ya dengan lirik dengan nada lagu berikut ini. Yuk kita sama-sama. 1, 2, 3. Mari kita semua kumpul bersama membersihkan kelas kita. Buanglah sampah yang ada, buang pada tempatnya. Ayo kita kerjakan sama-sama. Janganlah malas kawan, semangatlah. Mari kita semua saling bekerja sama agar nyaman dan asri, bersih-bersih bersama, agar kelas kita bersih dan indah. Nah, bagaimana teman-teman lagunya? Ya, pasti menyenangkan ya. Nanti teman-teman bisa bernyanyi bersama lagi dengan keluarga di rumah. Pengertian lingkungan sekolahku. Lingkungan sekolah adalah jumlah semua benda yang hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada dalam lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program pendidikan dan membantu siswa mengembangkan potensinya. Nah, teman-teman, jadi pengertian lingkungan sekolah adalah semua benda hidup ataupun mati yang ada dalam lingkup tersebut yang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal untuk mengembangkan potensi teman-teman dalam pendidikan. Ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini karena tentang menjaga lingkungan sekolah, bagaimana ya caranya? Oke, silakan teman-teman simak. Yang pertama, pastikan di dalam lingkungan sekolahmu sudah ada tempat sampah. Tempat sampah organik dan organik agar teman-teman dapat membedakan mana sampah organik dan non-organik. Nah, setelah sudah adanya sampah, maka tempat kita akan bersih dari sampah yang berserakan karena teman-teman sudah tahu tempatnya di mana untuk membuang sampah. Lalu yang kedua, selalu menjaga kebersihan diri, yaitu salah satunya dengan mencuci tangan setelah kegiatan bermain, mencuci tangan sesudah makan atau sebelum makan. Nah, pastikan teman-teman sering mencuci tangan ya.
Lalu pastikan juga teman-teman ketika buang air besar dan kecil pastikan di toilet karena setiap sekolah pasti memiliki kamar mandi. Lalu yang ketiga, agar tempat kita asri, bersih dan sehat, kita selalu menjaga tanaman kita. Nah, biasanya di sekolah-sekolah terdapat tanaman-tanaman. Nah, tugasnya adalah bukan hanya seorang OB saja, tapi semua yang terlibat di sana, seperti guru dan siswa. Nah, itu wajib untuk menjaga keasrian tanaman tersebut dengan cara mencabut dan memangkas tanaman yang sudah bercabang. Dan kita membudidayakan menanam tanaman agar sekolah kita menjadi asri dan segar udaranya. Nah, materi hari ini yaitu tentang cara merawat tanaman. Nah, cara merawat tanaman ada beberapa metode. Nah, teman-teman silakan simak berikut ini ya. Yang pertama, teman-teman silakan melakukan metode penyiraman yang tepat. Nah, tanaman harus disiram. Nah, pertama, metode yang tepat itu seperti apa? Pertama, siram di pagi atau di malam hari agar tanaman memiliki suplai air yang cukup untuk menghindari terik matahari pada siang hari. Nah, biasanya tanaman itu akan disiram di pagi hari dan menjelang sore hari. Nah, agar ketika di malam hari dia mendapatkan air yang cukup dan di siang hari dia juga tidak terlalu kering karena tidak mendapatkan air. Jadi harus disiram di pagi dan di sore hari. Lalu yang kedua, siram tanaman secara merata agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Nah, teman-teman bisa lihat di gambarnya ya. Tanaman tersebut harus disiram dengan rata. Nah, tidak hanya misalnya batangnya saja. Nah, teman-teman bisa di bagian akarnya lebih merata. Nah, agar tanaman itu bisa terus tumbuh dan segar. Lalu yang ketiga, siram tanaman secukupnya. Hindari menyiram daun terlalu basah karena dapat mengundang penyakit tanaman. Jadi, jika tanaman tersebut akan disiram, sebaiknya bagian batang atau akarnya saja yang lebih banyak disiram. Untuk bagian daunnya hanya sedikit atau menggunakan air secukupnya saja ya, karena itu akan membuat si daun akan membusuk ataupun menyebabkan adanya penyakit. Keempat, hindari genangan air karena dapat menutup jalur oksigen dan membuat tanaman cepat rusak. Nah, yang keempat, tidak boleh juga kita menggunakan air secara berlebihan. Misalnya kita menyiram tanaman di pot sehingga potnya airnya menggenangi pot tersebut. Nah, itu juga tidak baik karena nanti akarnya akan membusuk karena dia tidak mendapatkan oksigen yang baik. Lalu yang kedua, memberikan sinar matahari secukupnya. Nah, di sini teman-teman, kebutuhan sinar matahari yang ideal pada jenis tanaman yang kamu miliki. Nah, misalnya sayur dan buah-buahan. Biasanya tanaman harus terkena sinar matahari secara langsung sekitar 6 jam. Nah, jadi teman-teman harus menyiramnya di pagi hari, siang hari, dan sore hari. Biasanya untuk sayur dan buah-buahan. Sedangkan untuk tanaman hias biasanya membutuhkan 3-4 jam setiap harinya. Jadi sinar mataharinya butuh 3-4 jam. Jadi mungkin bisa menyiramnya bisa di pagi, siang, sedikit sore, dan mau malam hari. Karena dia mendapatkan sinar mataharinya tidak banyak dari sayuran dan buah-buahan. Lalu berbeda dengan yang tanaman tadi ya, seperti tanaman sayur buah-buahan dan tanaman hias. Nah, seperti tanaman sukulen, kaktus, pakis itu hanya membutuhkan 2 jam per harinya untuk tanamannya. Jadi kalau misalnya dia sudah cukup 2 jam, boleh disimpan di tempat yang lebih teduh. Nah, lalu yang ketiga, kontrol suhu kelembapan yang benar. Nah,
Cara merawat tumbuhan agar tidak layu adalah dengan memastikan tanaman yang kamu pelihara dapat hidup dengan suhu rata-rata yang ada di daerah rumahmu. Nah, oleh sebab itu, hindari menanam tanaman yang subtropis atau tanaman datar tinggi yang tinggal di dekat pantai. Nah, biasanya itu tidak terlalu ya suhunya tidak bagus untuk tanaman. Nah, tergantung tanaman, ada tanaman yang memang kuat di daerah pantai. Lalu kelembapan pada udara juga dapat mempengaruhi kondisi tanaman. Yang keempat, antisipasi hama dan penyakit pada tanaman. Nah, terdapat beberapa strategi yang dapat kamu lakukan untuk mencegah tanamanmu terkena serangan penyakit dan hama. Yang pertama, menjaga kualitas tanah dan memberi nutrisi seperti kotoran hewan atau kompos alami secara rutin pada tanaman. Jadi teman-teman, agar terhindar dari hama dan penyakit, teman-teman bisa menambahkan seperti kotoran hewan. Nah, biasanya yang digunakan itu kotoran kambing. Nah, itu bisa digunakan sebagai pupuk alami ataupun kompos. Nah, secara rutin pada tanaman. Nah, lalu yang kedua, merotasi tanaman secara rutin. Lalu yang ketiga, mengoptimalkan lokasi dan kondisi tanaman. Nah, misalnya kalau tanamannya yang memang tidak kuat dengan sinar matahari yang berlebihan, maka dikondisikan dengan jenis tanaman tersebut, karena tidak semua tanaman sama cara merawat dan menjaganya. Lalu yang keempat, memangkas rumput liar di sekitar tanaman agar tanaman tersebut selalu terawat dan bersih, asri. Jadi teman-teman harus sering memangkas rumput yang ada di sekitarnya. Nah, agar rumput tersebut tidak mengganggu kualitas dari tanaman tersebut. Nah, selanjutnya adalah potong tanaman yang kering. Oke, kenapa ya tanaman yang kering harus dipotong? Karena dengan memotong bagian yang kering, penyakit tidak akan menyebar ke bagian tanaman yang masih hidup. Karena kalau kita biarkan saja, dia akan merambat ke tanaman yang masih hidup sehingga tanaman yang lain juga akan mati. Nah, jika dibiarkan begitu saja, penyakitnya akan menyebar dengan cepat. Nah, hingga ke seluruh bagian tanaman. Tetapi jika kita sering dipotong tanaman tersebut, yang layu, yang bagian layunya atau kering, maka tanaman itu akan tumbuh lagi tunas yang baru. Nah, atau bagian daun yang kering, nah itu harus dipotong. Nah, kesimpulannya hari ini adalah teman-teman, kesimpulannya yang pertama, kalau kita bisa merawat dan menjaga tanaman adalah yaitu dengan menjaga dengan sering menyiram tanaman dan memotong tanaman atau daun yang kering. Nah, itu bisa memelihara atau merawat tanaman kita tetap subur. Lalu yang kedua, pemberian pupuk yang tepat pada tanaman. Nah, karena semua tanaman tidak semua sama pupuknya, pasti berbeda-beda. Jadi, teman-teman bisa mencari informasi lagi tentang tanaman yang akan teman-teman rawat. Nah, jadi harus tahu bagaimana cara merawatnya. Lalu yang ketiga, kontrol suhu pada tanaman dengan benar dan cukup. Nah, tanaman juga berbeda suhunya. Kalau misalnya tidak semua tanaman juga sama suhunya. Jadi teman-teman cari tahu bagaimana cara merawat tanaman yang kalian rawat. Nah, baru itu akan membantu teman-teman agar tanamannya bisa tumbuh subur. Nah, hikmahnya dengan teman-teman menjaga dan merawat tanaman yaitu yang pertama, menjaga tanaman agar tetap subur dengan cara di atas adalah maka kita akan memperoleh udara yang segar dari tanaman tersebut. Nah, lalu yang kedua, menanam tanaman akan membuat lingkungan kita menjadi asri dan sehat. Berbeda dengan rumah yang tidak ada tanaman atau sekolah yang tidak ada tanaman. Pasti terasa sangat panas karena tidak ada udara dari tanaman atau pohon-pohonan di sekitarnya. Nah, dan terasa gersang ya, apalagi di musim panas.
Oke teman-teman, proyek hari ini adalah teman-teman akan menjelaskan cara bagaimana merawat tanaman. Terserah tanamannya mau apa saja. Boleh tentang tanaman hias, tanaman umbi-umbian, ataupun tanaman yang lainnya. Nah, lalu dibuatlah penjelasan tersebut dalam bentuk cerita bergambar. Nah, dalam satu lembar HPS atau satu lembar buku gambar, teman-teman dibagi menjadi 4 bagian. Nah, lalu di 4 bagian tersebut tidak perlu disobek ya, tinggal diberi garis saja menjadi 4 kotak. Nah, masing-masing 4 kotak diberikan halaman, misalnya halaman 1, 2, 3, 4. Nah, jadi di halaman pertama cerita teman-teman adalah merawat tanaman cabai. Silakan dibuat gambar cabai dalam bentuk benih, misalnya baru bibit benih ya. Nah, setelah itu silakan dibuat ceritanya atau keterangannya, misalnya benih cabai yang akan dirawat oleh teman-teman. Lalu cerita yang kedua misalnya benih cabainya sudah tumbuh tunas atau tumbuh bibit ya. Nah, silakan dibuat cerita lagi di atasnya. Misalnya tanaman cabai sudah tumbuh tunas misalnya ya. Nah, lalu sudah tumbuh bibit. Nah, lalu misalnya gambar yang ketiga yaitu pohon cabainya sudah mulai membesar dan memiliki cabang banyak. Nah, teman-teman diberi keterangan. Misalnya pohon cabainya setiap hari disiram hingga tumbuh besar misalnya. Lalu halaman yang keempat yaitu teman-teman membuat tanaman cabai yang sudah berbuah. Nah, disilakan diberikan keterangan. Tanaman cabainya sudah memiliki buah dan sangat lebat buahnya misalnya karena sering disiram dan dirawat. Seperti itu ya. Jadi tujuannya teman-teman membuat cerita bergambar adalah kesesuaian imajinasi teman-teman dalam bentuk gambar dan pembelajaran teman-teman dalam menulis dan membuat kalimat sederhana. Nah, di dalam cerita bergambar itu kan teman-teman akan membuat cerita sederhana dengan beberapa kalimat. Nah, boleh 1 kalimat atau 2 kalimat. Nah, itu tujuannya ya, agar teman-teman menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang membaca dan berimajinasi. Lalu yang kedua, dalam satu lembar dibuat 4 halaman setiap cerita bergambarnya. Tadi ya sudah dijelaskan. Nah, kalau sudah jadi, teman-teman boleh diberi warna agar cerita bergambarnya lebih menarik lagi dengan diberi warna. Nah, kalau sudah jadi, silakan teman-teman hasilnya dikirim ke Ustazah dalam bentuk foto. Kayak itu saja. Nanti kalau memang teman-teman belum paham, teman-teman bisa tanyakan melalui Google Meet bersama Ustazah. Oke teman-teman, informasi hari ini sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, terima kasih. Ustazah mohon pamit dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan depan selanjutnya.